Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jumpa lagi kita dalam pelajaran seni budaya. Pelajaran kali ini adalah materi yang ke-15 dan saya bahas tentang sejarah seni rupa Indonesia pada zaman Islam atau pada masa yang dipengaruhi oleh agama Islam. Oke, kita langsung saja simak video pembelajaran berikut ini. Sejarah seni rupa Indonesia zaman Islam. Sejarah seni rupa Madya, pengaruh Islam. Pengaruh Islam terhadap seni rupa Indonesia terjadi dari hasil perdagangan yang dimulai sejak abad ke-11. Para pedagang dari Gujarat, India adalah yang diketahui yang paling berpengaruh besar dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Mereka membangun permukiman di sepanjang pantai timur Sumatera dan Aceh. Selanjutnya, pusat-pusat kebudayaan Islam dibangun secara bertahap di Demak dan Jepara. Islam memberikan pengaruh kebudayaan yang besar terhadap seni rupa Nusantara. Salah satu pengaruh terbesarnya adalah pandangan retrospektif terhadap kebudayaan Nusantara sebelum dipengaruhi oleh zaman klasik hingga ke prasejarah. Motif-motif binatang dan yang berhubungan dengan kepercayaan manusia perlahan berkurang. Hal ini disebabkan oleh usaha para pemeluk Islam untuk menyebarkan agamanya di Indonesia dihadapkan dengan permasalahan budaya masyarakat Nusantara dari kepercayaan sebelumnya masih kentara. Ragam hias Nusantara digantikan oleh pola hias bentuk-bentuk alam. Beberapa pengaruh terbesar Islam pada seni rupa Indonesia adalah sebagai berikut. Pola hias bentuk-bentuk alam. Pada zaman Madya, kegemaran menggunakan motif hias yang bersumber pada ragam hias geometris dan ragam hias tumbuhan hadir kembali di masyarakat Nusantara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebetulnya ragam hias geometri dan alam sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Namun, pada zaman Islam semacam di-revive atau dikampanyekan ulang menggunakan pendekatan retrospektif terhadap budaya yang dianggap lebih Islami daripada kepercayaan masyarakat Nusantara sebelumnya. Motif ini selalu muncul kembali dalam perkembangan seni dekoratif Indonesia dengan pola dan susunan yang baru. Pada masa Islam, motif-motif hias geometri ini terus berkembang sebagai bentuk penerus tradisi seni hias zaman Hindu-Buddha maupun sebagai hasil pengembangannya. Hal tersebut tampak jelas pada ornamen batik yang berkembang pesat pada masa Islam. Adanya ragam hias motif tumbuhan yang sudah lama dikenal di Indonesia sangat mudah dipahami, karena lingkungan alam Indonesia yang kaya dengan tumbuhan selalu menjadi sumber daya cipta para seniman untuk berkarya. Sesuai dengan kosmologi bangsa Indonesia, maka jenis tumbuhan yang hadir sebagai hiasan memiliki arti perlambangan. Pada masa Hindu-Buddha, arti perlambangan ini disesuaikan dengan ikonografi dalam kesenian Hindu dan Buddha. Pada masa Islam, nilai-nilai perlambangan tersebut tetap dipelihara dan dikembangkan terus dalam menentukan desain ornamental melalui pandangan yang baru. Jadi pada masa Hindu-Buddha, perlambangan ini disediakan dari ikonografi. Ikonografi itu adalah sejarah yang pelajari tentang seni, ya, yang pelajari tentang deskripsi maupun tentang interpretasi gambar dari kesenian tersebut. Nah, sedangkan desain ornamental ini maksudnya adalah memperindah suatu karya dengan menambah hiasan-hiasan atau ornamen-ornamen supaya karya tersebut menjadi lebih bagus dan lebih indah. Pahatan Mahakam. Batu nisan gaya Gujarat ditemukan di Samudra Pasai, Aceh Utara, dan Gresik. Pahatan yang digunakan berbeda dengan pahatan yang biasa ditemukan di Nusantara sebelumnya. Sama seperti pola hias yang kembali banyak menggunakan bentuk-bentuk alam. Terkadang kaligrafi Islam juga digunakan.
Jadi Pahatan Makam ini merupakan salah satu karya seni rupa di zaman Islam. Arsitektur gaya Islam Indonesia. Arsitektur masjid Indonesia berbeda dengan yang ditemukan di negara Islam lainnya. Masjid lama dibangun dengan mengikuti prinsip dasar bangunan kayu dan disertai dengan pembangunan pendapa di bagian depan. Akulturasi budaya Nusantara dan Islam tampak jelas di sini. Jadi pada arsitektur masjid Indonesia itu budaya Nusantara kita ini kelihatan jelas ya pada desain maupun ornamen-ornamennya. Jadi merupakan ciri-ciri masjid di Indonesia. Selain itu juga biasanya masjid di Indonesia memiliki atap tumpang yang memberikan ventilasi dan disanggah oleh deretan tiang kayu. Masjid-masjid tersebut terdapat di Cirebon, Banten, Demak, dan Kudus. Bagian dalamnya dihiasi berbagai pola hias bentuk-bentuk alam seperti bunga, dedaunan, pola geometris, dan kaligrafi. Selain ciri tadi yaitu desainnya dan ornamen-ornamennya, jadi ciri masjid di Indonesia itu juga biasanya memiliki atap tumpang yang memberikan ventilasi atau ruang udara gitu. Dan juga biasa disanggah oleh deretan tiang kayu. Nah, ini adalah gambar atau contoh salah satu masjid Indonesia ya. Ini namanya Masjid Wapawe, yaitu salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid Wapawe ini selain masjid yang tertua di Indonesia juga dia berada di Pulau Ambon ya, tepatnya di Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Masjid ini dibangun pada tahun 1414 dan hingga kini masih berdiri kokoh. Kaligrafi Nusantara sangat dipengaruhi oleh Islam, khususnya kaligrafi Arab. Berbagai benda yang biasa digunakan untuk upacara adat di Indonesia di masa ini juga sering dihiasi oleh kaligrafi. Berbagai senjata seperti belati, tombak, dan pedang juga sering dihiasi kaligrafi. Istana juga kini dihiasi oleh kaligrafi. Wayang juga sering dihiasi oleh kaligrafi untuk menyamarkan bentuk manusianya. Arab gundul juga sempat menjadi aksara yang cukup dominan digunakan sebagai tulisan sehari-hari masyarakat Nusantara. Jadi jelas perbedaan yang sangat jelas yaitu karya seni rupa zaman prasejarah, kemudian Hindu Buddha dengan karya seni rupa di zaman Islam itu adalah, kalau di zaman Islam itu biasanya karya-karya seninya itu sebagai cirinya banyak diberikan hiasan dengan tulisan-tulisan kaligrafi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, batik sebetulnya telah ditemukan dari masa prasejarah. Namun pada seni rupa Madya inilah perkembangannya mulai melaju pesat. Karena berkembang pada masa ini pula, batik juga ikut dipengaruhi oleh budaya Islam. Ragam hias ilmu ukur yang sering dijumpai pada batik seperti tumpal, banji, mender, swastika, dan motif pilin mulai ditinggalkan, digantikan oleh motif floral seperti bunga, bentuk buah, dan I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Baiklah, itulah tadi pelajaran kita tentang sejarah seni rupa Indonesia pada zaman Islam. Insya Allah minggu depan akan saya bahas materi lainnya. Jaga kesehatan terus, tetap semangat, ikuti terus pelajaran seni budaya setiap hari Selasa. Wassalamualaikum.